Bagus juga DPR menyetujui atau meneruskan saja surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pencopotan Wapres Gibran dengan segala alasan yang dibuat itu ke MK, supaya di kemudian hari penguasa tak seenaknya saja melalui tangan-tangan kekuasaannya mengubah peraturan di ujung agar kepentingan politiknya terwujud. Mudah dapat, mudah hilang. Rezeki harimau habis di mulut buaya. Jangan mudah dapat, sulit hilang, karena dianggap sah dan legal semata, sementara etika tertutup awan gelap. Benar apa yang diubah oleh MK itu sah secara hukum, semua melalui mekanisme yang dibenarkan, tak ada yang menyimpang, kendati dianggap bahkan diputuskan melanggar etika sekalipun. Diperdebatkan tentu boleh-boleh saja, tapi tetap saja tak bisa mengubah putusan yang sudah diputuskan. Dan apa yang diputuskan oleh DPR nanti, seperti menyetujui pencopotan Wapres Gibran misalnya, juga sah secara hukum, tak ada yang salah. Apalagi kalau partai menyetujui semuanya. Diperdebatkan tentu juga boleh-boleh saja. Politik dan hukum kita benar-benar akan terasa begitu kuat, seperti ada keseimbangan, check and balance, kontrol sejarah berfungsi, baik dan buruk diakui secara bersamaan. Mana ada orang yang baik semua dan mana ada pula orang yang buruk semuanya. Proklamator seperti Bung Karno pun begitu, termasuk Pak Harto yang berkuasa 30-an tahun, yang tak mengakui kepahlawanan Pak Harto, sama juga tak mengakui kepahlawanan Bung Karno, apalagi soal Wapres Gibran yang baru saja kemarin terjadinya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli Asidiki mengatakan tak sulit untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden itu kalau mau dicari-cari. Poin presiden dan wakil presiden melakukan perbuatan tercela saja bisa mengakibatkan presiden dan wakil presiden dimakzulkan. Profesor Jimli bahkan mencontohkan hal yang sederhana seperti seorang presiden atau wakil presiden meludah dari dalam mobilnya lalu terkena muka pejalan kaki dan dia tak terima dan melaporkan ke polisi dan seterusnya. Itu saja sudah cukup untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden. Alasan yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pencopotan Wapres Gibran dalam surat yang resminya dikirim ke DPR lebih dari cukup untuk mencopot Wapres Gibran. Bandingkan dengan analogi yang dibuat Profesor Jimli Asidiki, presiden atau wapres yang meludah dari dalam mobil saja yang bisa dianggap sebagai perbuatan tercela. Malah akun Instagram wapres yang memfollow salah satu akun judul bisa dianggap lebih lagi dari itu. Intinya, kalau dicari-cari bisa saja, tergantung kekuatan politik di DPR setuju atau tidak, minimal didukung oleh 2/3 anggota DPR. Kalau 7 partai lainnya yang ada di DPR seperti PDIP, maka rasanya masuk sidang pasca reses 23 Juni nanti, surat yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tentang pencopotan Wapres Gibran itu akan serta-merta dilanjutkan ke MK untuk segera diputuskan saja dalam waktu yang tak terlalu lama. Tapi sayangnya partai seperti PDIP cuma satu saja di parlemen. 7 partai lainnya tak tahu akan seperti apa. Yang jelas menolak PAN dan Golkar yang kemarin masih mengakui Jokowi sebagai bosnya. Sebetulnya untuk mendapatkan dukungan 2/3 anggota DPR tidaklah sulit. Butuh dukungan 6 partai saja cukup. Tak perlu semuanya. Asal anggotanya solid, tak masuk angin. Kalau dulu ada semacam pameo di era Presiden Jokowi bahwa untuk menaklukkan partai-partai, maka kasus hukum dari para petingginya akan dimainkan sesuai dengan kepentingan politik ketika itu. Tapi kalau kini tentunya sudah tak bisa lagi. Tapi ada juga yang menganggap kekuatan Jokowi itu masih real di dalam pemerintahan Prabowo, sehingga usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu akan layu dan punah sebelum berkembang.